Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ramya Anindita dengan NIM 120 220 4223 dari jurusan Sistem Informasi kelas SI 4401. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang algoritma Kruskal. Sebelum itu, apa sih algoritma Kruskal itu? Algoritma Kruskal adalah salah satu algoritma dalam teori graf untuk menemukan minimum spanning tree atau MST untuk sebuah graf berbobot yang saling terhubung. Algoritma Kruskal ini sangat mirip dengan algoritma prim, tetapi tetap saja mereka memiliki perbedaan. Di sini saya hanya akan berfokus pada algoritma Kruskal. Langsung saja kita bahas soalnya. Baik, di sini sudah terdapat soal algoritma Kruskal. Nah, sebelum kita mengerjakan algoritma Kruskal ini, alangkah baiknya kita mengurutkan terlebih dahulu sisi yang memiliki bobot terkecil hingga bobot terbesar. Bisa kita lihat dalam gambar, bobot yang paling kecil adalah 1, yang dimana dibawa oleh sisi AB. Kita masukkan ke dalam kolom sisi A strip B dengan bobot 1. Kemudian di sini juga ada yang membawa bobot 1 lagi, yaitu sisi GH. Kemudian karena sudah tidak ada yang membawa bobot 1, kita bisa langsung ke bobot selanjutnya, yaitu 2, yang dimana dibawa oleh sisi BC. Kemudian kita bisa lanjutkan karena tidak ada yang membawa bobot 2, kita masukkan bobot 3 dengan sisi AF. Kemudian kita lanjutkan ke sisi BF yang dimana membawa bobot 4. Kemudian kita masukkan sisi CD yang dimana membawa bobot 4 juga. Kemudian kita lanjutkan ke sisi BG yang membawa bobot 5. Lalu kita lanjutkan ke sisi CG yang membawa bobot 6. Sisi DH membawa bobot 6 juga. Kemudian kita pindahkan saja karena sudah tidak cukup. Kita lanjutkan dengan bobot 7 yang dibawa oleh sisi DE. Kemudian ada sisi DG yang membawa bobot 7 juga. Lalu sisi EH membawa bobot 8. Kemudian FG membawa bobot 8 juga. Nah, sudah diurutkan dari bobot yang paling kecil hingga bobot yang paling besar, kita bisa memasukkan sisi yang sudah diurut ke dalam pohon. Nah, perlu diingat, kita jangan membawa sisi yang mengandung sirkuit. Langsung saja kita masukkan. Yang pertama, ada sisi A dan B. Sisi AB ini membentuk garis seperti ini. Kita buat garis seperti itu juga di sini. Kemudian sisi GH seperti ini bentuk garisnya. Kita bisa mengikuti di step 2.
Oh ya, di sini saya menggunakan perlangkah karena menurut saya jika dikerjakan dalam gambar yang sudah ada, maka jawabannya akan terlihat tidak rapi dan membingungkan. Maka dari itu saya menggunakan perlangkah untuk terlihat lebih rapi. Kemudian kita lanjutkan ke sisi BC. Sisi BC seperti ini bentuk garisnya, kita bisa masukkan ke step 3. Kemudian kita lanjutkan yaitu sisi AF. Sisi AF seperti ini, kita buat garis seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi, ada sisi BF yang dimana sisi BF membentuk seperti ini. Nah, di sini perlu kita perhatikan dan hati-hati. Di sini bentuk sisi BF yaitu tegak lurus, yang dimana sisi AB dan sisi AF sudah kita bentuk sebelumnya. Lihat pada step 4, kita sudah membentuk sisi AB dan sisi AF. Maka, jika kita memasukkan sisi BF di sebelah sini, maka dia akan membentuk sirkuit atau menutup lintasan ini, sehingga kita tidak bisa membawa sisi BF ke dalam pohon yang sedang kita buat. Maka dari itu, sisi BF kita silang. Kemudian lanjut, ada sisi CD. Sisi CD garisnya seperti ini, kita buat pada step 5. Kemudian kita lanjutkan yaitu sisi BG. Sisi BG membentuk garis seperti ini. Mari kita masukkan ke step 6. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada sisi CG, yaitu sisi CG membentuk seperti ini. Nah, perlu kita perhatikan dan perlu hati-hati juga. Di sini sisi CG membentuk sirkuit. Kita pakai bayangan. Jika kita menggambar sisi CG di sini, maka di sini akan membentuk sirkuit dan menutup lintasan ini, sehingga sisi CG tidak bisa dibawa atau tidak bisa dimasukkan, maka kita silang. Kemudian sisi DH seperti ini. Nah, sisi DH juga sepertinya tidak bisa dibawa karena dia mengandung sirkuit. Bisa kita lihat pada step 6, jika kita menggambar garis di sebelah sini, yaitu sisi DH, maka akan menutup lintasan ini, sehingga sisi DH tidak bisa dibawa atau dia mengandung sirkuit. Kemudian kita lanjutkan ke sisi DE. Seperti ini sisi DE, garisnya seperti ini, kita masukkan ke dalam step 7.
Nah, ini adalah sisi DE. Kemudian kita lanjutkan lagi ke sisi DG. Sisi DG seperti ini bentuknya. Nah, perlu kita perhatikan juga dan perlu hati-hati juga, sisi DG mengandung sirkuit. Kenapa? Soalnya kita jika membentuk garis seperti ini, maka kita akan menutup lintasan ini sehingga tidak bisa dibawa. Maka kita silang saja sisi DG karena mengandung sirkuit. Kemudian kita lanjutkan ke sisi EH. Kita tidak bisa melanjutkan atau membawa sisi ini ke dalam pohon yang baru kita buat karena dia menutup lintasan ini atau mengandung sirkuit juga, sehingga kita bisa menyilangnya atau dia tidak dibawa. Kemudian terakhir sisi FG. Sisi FG yaitu ini, maaf kurang ke bawah. Nah, seperti ini FG. Nah, FG juga dia mengandung sirkuit karena dia menutup lintasan ini, sehingga sisi FG kita tidak bisa membawanya, yaitu silang karena mengandung sirkuit. Oke, hasil dari pengerjaan soal algoritma krusial ini seperti ini kurang lebih grafnya. Ini merupakan hasil akhir dari soal algoritma krusial. Sekian video mengenai pembahasan algoritma krusial. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.